A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan, kemampuan untuk hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan suatu kewajiban kita, yaitu sholat subuh, dan kita laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari sama-sama kita sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya dapat istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan insyaallah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus DK Masjid Anas, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini judul pertemuan kita, pembahasan kita, yaitu mengenal jumlah hitungan ayat di dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan dengan coba kita mendekati Al-Quran ini menjadi lebih dekat lagi, dan sebagai yang informasikan oleh para alim ulama bahwa Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup kita, maka sebagiannya Al-Quran selalu melekat di dalam diri kita. Ada syair yang pernah disampaikan oleh saudara kita almarhum Opik, barangkali Pak Irfan kena paham ya lagunya, Obat Hati. Ya. Ya, itu bahasa Jawanya. Tombo hati. Cuman saya bahasa Jawanya saya juga kan nggak ngerti. Tadi bahasa Indonesianya obat hati. Masih apa nggak lagunya, Pak? Pak Rohman biasanya pintar nih nyanyi. Obat hati ada 5 perkara.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada 5 perkara, salah satunya membaca Al-Quran dan maknanya. Kalau bahasa Jawanya Lulik hafal ya. Tombo hati. Obat hati. Saya tadi bilangnya obat hati. Pada pagi hari ini kita memang barangkali memasuki bulan-bulan Syawal, masih banyak yang menyelesaikan puasa Syawal sehingga jamaah kita menurun ini. Tapi tidak mematahkan semangat kita untuk tetap istiqomah bagi yang konsentrasi dan fokus terhadap ibadah kita. Tentunya walaupun sedikit tidak akan mengurangi semangat kita untuk selalu mengisi waktu-waktu yang sangat sempit dan begitu krusial di mata Allah Subhanahu wa taala. Begitu istimewanya apabila kita bisa memanfaatkan dengan baik. Pada pagi hari ini kita tadi singgung bahwa kita akan mencoba mengenal jumlah hitungan ayat di dalam Al-Quran. Para ahli yang selalu menekuni Al-Quran ini dari berbagai wilayah, sangat banyak sekali pada waktu itu, sehingga ayat Al-Quran itu bisa berbeda-beda. Ada yang mengatakan jumlahnya 6.217, ada yang mengatakan 6.214, sampai ada juga yang mengatakan 2.636. Salah satunya adalah dari ulama Kufah. Beliau menyampaikan bahwa jumlah ayat yang terdapat di dalam Al-Quran adalah 6.236 ayat. Kemudian apa juga yang dimaksud, bagaimana yang dimaksud dengan yang pernah disampaikan pula oleh salah satu ulama yang terkenal, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau wafat pada tahun 1316 Hijrah atau 1890 Masehi. Beliau menyampaikan jumlah ayat di dalam Al-Quran itu sebanyak 6.666 ayat. Sehingga banyak sekali perbedaan-perbedaan ini. Di dalam kitab Al-Quran yang sudah kita kenal, yaitu Al-Quran cetakan Utsmani, terdapat jumlah ayat sebanyak 6.236 ayat. Dari sekian perbedaan yang ada yang menyampaikan 6.217 dan lain sebagainya. Hal itu dikarenakan oleh para sahabat yang pada saat bersama-sama Rasulullah SAW ketika mendengarkan suatu surat, Rasulullah mungkin pernah berhenti di satu wakaf, padahal itu belum sampai akhir hayat, tetapi dianggap oleh para sahabat itu adalah akhir ayat. Sehingga dengan perbedaan-perbedaan ini
yang mendengar kemarin udah sampai dalam akhir ayat, ternyata besok harinya Rasulullah membaca kok panjang gitu, kok tadi nggak sampai seperti yang tadi gitu, apa yang kemarin. Oleh karena itu para alim ulama menganggap bahwa perbedaan itu bukan hal yang masalah, dan jumlah ayat yang ada bukan juga menjadi suatu kebenaran yang mutlak. Akan tetapi sesuai dengan wilayah atau para ulama yang mengkajinya. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya tidak begitu jauh atau begitu dalam menyampaikan penjelasan ini, karena juga karena terbatas gitu, oleh kemampuan dan pengetahuan saya terkait dengan permasalahan ini. Akan tetapi dengan segala rendah hati saya ingin menyampaikan barangkali hal-hal yang mungkin bermanfaat apabila kita mencoba menelaah atau melihat dari sisi lain dari perbedaan-perbedaan ini. Saya akan mengambil dua saja, yaitu dari pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani yang menyampaikan bahwa jumlah ayat di dalam Al-Quran sebanyak 6.666, dan juga jumlah ayat yang ada di dalam mushaf kita yang sering kita baca ini dan menjadi pedoman kita, yaitu mushaf yang Utsmani, yaitu 6.236. Permasalahan pokoknya adalah perbedaan jumlah ayat 6.666 dengan 6.236 itu bagaimana? Apa Pak Luli pernah mengutak-atik, Pak? Pak Jerman, gimana Pak? Ya, sebenarnya tadi sudah dijawab Pak Ale. Ya. Sebenarnya itu bahasa kan pasti ulama-ulama terdahulu itu kelihatannya ada wakaf, berhentinya. Iya, gitu. Ada banyak fawailul lil musallin. Kalau kita kan fawailul musallin al-lazim itu kan berhenti. Beda lagi, ya. Disambungkan jadi satu ayat. Itu yang maka betul bahwa itu bukan suatu hal yang penting. Kebenaran mutlak gitu ya. Juga bagaimana itu cara membaca. Sebagian ulama ini berhenti, ini teruskan. Nah itu tadi jawaban Pak Alex tadi udah sampai bahwa Rasulullah SAW dipanjangkan. Kayak alhamdulillah, jangan ada satu napas tuh. Iya. Bukan tujuannya. Iya kan. Ya, seperti cara membaca. Mungkin kalau pendapat saya, pendapat ini kan dulu juga pernah dikasih, itu banyak ayat yang sama. ya, itu. Misalnya Fabi Ayi itu kan ada 31, tapi dihitung satu. Nah, iya kan gitu. Dulu dapatnya satu kan gitu kan. Jadi arah itu bukan 40 sekian ayat. Bukan 78 ya. 78. 33 jadinya. Kayak 31 kan? Iya. Lain kan banyak yang sama. Banyak. Kita kan nggak tahu. Nah itu sebenarnya alasan dia menyebutkan 2.200 ayat itu kenapa? Itu sebenarnya jadi supaya umat jadi tahu bahwa oh ini kayak arah mentu pembiayai ala problematika zibat itu cukup dibaca satu ayat di surat itu. Karena diulang-ulang kan, satu ayat yang diulang-ulang. Banyak yang berulang bukan di arah mana aja. Iya. Ya, menjadi lebih jelas kita bahwa begitu kayaknya gitu ya, dari
Al-Quran ini sehingga bisa dipandang berbagai pendapat, tetapi bukan menjadi suatu perdebatan yang saya paling benar gitu dan saya Anda salah, kan seperti itu. Tapi ini adalah suatu yang begitu menarik untuk dapat kita teliti lebih jauh. Saya melihat dari sisi lain, ini ada satu juga ulama yang menyampaikan bahwa selisih dari 6.660 ayat itu dengan mushaf yang ada Utsmani itu sejumlah 6.236, maka ada selisih sebanyak 430. Kemudian diutak-atiklah yang 430 ini gitu. Pak Rahman tidur ya. Kasihan Pak, dia bayi masih kecil. Maksud saya mau kasih tugas. Jadi yang 430 ini salah satu ulama mencoba mutak-atiknya, yaitu dengan kata yang berada di dalam nama Rasulullah, yaitu Muhammad. Muhammad berarti terdiri dari kata mim, ha, mim, dal, kan gitu. Nah, di dalam susunan huruf hijaiyah, mim itu menempati urutan ke berapa ya? Pak Rahman apa enggak? Kalau kita lihat huruf hijaiyah, dia menempati urutan ke-24. Kita buka huruf hijaiyah. Iya, 24. Kemudian huruf mim, kemudian Muhammad, ha. Ha menempati huruf ke-8 ya. Alif, ba, ta, sa. 6 ya, 6. Ha, ha, dal. Nah, kemudian ketemu lagi mim di posisi 24 dan terakhir dal. Dalnya di posisi ke-8 ya. 8. Kalau kita jumlahkan, maka dia menjadi 62. Dapatlah satu jumlah 62. Nah, sekarang tadi huruf mim itu ada jumlahnya 24 ya. 24 itu menunjukkan surat nomor berapa? Nomor 24 An-Nur ya. An-Nur total ayatnya berapa? Ini kita ngikuti utak-atiknya satu ulama gitu ya. Nggak apa-apa, itu sebagai ini kan pengalaman lah gitu ya. Ada sisi lain yang kita bisa lihat. 64. Kemudian sekarang kita ke surat 6 An-Namal, Al-An'am. Al-An'am itu jumlah ayatnya 165. 60 tadi 64 ya. 64 tambah 165 ditambah 64 lagi. Yang mim lagi kan, balik lagi ke surat nomor 6 lagi. Jadi mim, ha, mim. Yang terakhir yaitu dal, jumlahnya 8. Kita ayat surat 8 itu An-Anfal, jumlah ayatnya 75. Jadi kalau kita coba hitung, 64 ditambah 165 ya, tambah 64 ditambah 75,
360 ya? Salah kali. 368. Kan mim ha mim dal. Jadi 64 tambah 165 ditambah 64 ditambah 75 dapatlah menjadi 368 ditambah tadi 62 jadinya 430. Jadi sisanya 430 adalah nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muhammad. Terus bagaimana kaitannya antara kok Muhammad gitu? Kok nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu yang menjadikan persoalan. Ayat tadi yang jumlahnya 6.666 dikurang 6.236 yaitu 430, terjawab bahwa yang 430 itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu pendapat. Kemudian saya coba mencari referensinya, bagaimana kok bisa mengatakan bahwa yang 430 itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kemana maksud dari pendapat ulama tersebut? Pak Irfan punya pendapat, Pak? Bagaimana? Jadi di dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita mengetahui bahwa kalau melihat akhlak Rasulullah gitu kan adalah Al-Quran. Ada yang menyiapkan bahwa Rasulullah ya Al-Quran yang berjalan kan gitu. Mungkin secara globalnya itu barangkali referensi yang menganalogkan bahwa 430 itu adalah Rasulullah SAW gitu. Ini kira-kira yang pendapat-pendapat yang mereka tadi itu 430 itu apa gitu. Akhirnya 430 itu yang ngumpet di mana gitu, ngumpet di Rasulullah SAW itu. Nah, oleh karena itu kita memaklumi, saya mencoba memikirkan kenapa mereka menyatakan 430 tadi adalah mim ha mim dal adalah nama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengetahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan uswatun hasanah bagi umat manusia, bagi kita semua. Banyak hal yang bisa diambil pelajaran dari setiap aktivitas Rasulullah SAW, bahwa keluhuran akhlaknya, perhatiannya, dan segala sesuatunya dalam kehidupan Rasulullah SAW diabadikan di dalam Al-Quran. Salah satunya di dalam surat Al-Qalam ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqi azim.
dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Jadi pernyataan bahwa Nabi Muhammad merupakan Al-Quran yang hidup bukan sekedar kalimat yang tak berdasar. Kemudian pada satu riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh seorang sahabat mengenai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ummul mukminin, beritahuanlah kepadaku tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidah Aisyah menanyainya kembali, apakah kamu tidak membaca Al-Quran? Maka aku menjawab, ya. Dan Sayyidah Aisyah menjawab lagi, sesungguhnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari pernyataan ini ialah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan perintah dan larangan Al-Quran sebagai tabiat dan karakternya. Tiap ayat Al-Quran memerintahkan sesuatu, maka beliau akan lakukan, dan tiap Al-Quran melarang sesuatu, maka Rasulullah akan meninggalkannya. Itu adalah salah satu penjelasan juga yang disampaikan oleh Buya Hamka dalam tafsirnya. Mungkin mulai kita sedikit bisa memahami dari 430 tadi menjadi ada di dalam diri Rasulullah. Padahal di dalam diri Rasulullah seluruh Al-Quran yaitu adalah perilakunya, menggambarkan kehidupan sehari-hari itu adalah Al-Quran yang hidup. Jamaah yang dirahmati Allah, bahwa di antara akhlak terpuji serta sifat mulia yang Allah Subhanahu wa taala telah letakkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah sifat kelembutan, sebagaimana tertulis di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmati minallahi intalahum walau kunta fazza ghaliza alqalbi lang fazzu min hawlik fa'fu anhum wastafrih lahum wasawirhum fil umr fabidza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kamu berlaku lembah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhi diri kamu, menjauhi dari sekelilingmu. Juga di dalam surah At-Taubah ayat 128, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin.
Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanjil mengutip salah satu pendapat ulama bahwa kasih sayang dan sikap santun Rasulullah SAW tidak hanya pada umat Islam yang taat saja, akan tetapi juga kepada mereka yang berdosa, yang sering melakukan maksiat dengan banyak melakukan keburukan. Imam Al-Baghawi mengatakan Rasulullah SAW sungguh sangat penyantun kepada orang-orang yang taat dan penyayang kepada orang-orang yang berdosa. Jamaah yang dirahmati Allah, sehingga tidak heran bila salah satu ajaran beliau bahwa juga berkaitan dengan sifat mulia ini. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Maha Lembut dan mencintai kelembutan dalam setiap urusan. Hadis riwayat Bukhari nomor 6024 dan Muslim nomor 2065. Jamaah yang dirahmati Allah, dengan mengkaitkan bahwa Rasulullah SAW dalam merupakan Al-Quran yang hidup, bahwa bukti kelembutan Nabi Muhammad SAW, salah satu buktinya adalah sifat lembut baginda diketahui setelah wafatnya, di mana sahabat Rasulullah yang terdekat yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ayahanda dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, datang dan bertanya kepada putrinya itu, bertanya tentang amalan Rasulullah SAW yang belum dilakukannya atau Abu Bakar Siddiq belum tahu. Kemudian Ummatul Mukminin Aisyah pun menceritakan bahwa Rasulullah SAW sempat untuk mendatangi dan menyuapi seorang pengemis Yahudi di tepi jalan sebuah pasar. Ini sering kita dengar ya. Tapi tidak apalah kalau saya sampaikan kembali dalam rangka mengingat kembali kisah ini, mungkin mendorong kita untuk dapat menteladaninya. Jamaah yang dirahmati Allah, keesokan harinya sahabat Rasulullah terdekat itu Abu Bakar As-Siddiq pergi ke pasar untuk mendatangi pengemis buta tersebut, membawa makanan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, kemudian mencoba menyuapinya. Akan tetapi betapa terkejutnya Abu Bakar As-Siddiq ini, karena ternyata si pengemis ini berteriak-teriak dan menyebut dengan lantang, jangan pernah percaya kepada Muhammad, dia itu gila, penyihir dan tukang bohong. Jauhi dia jika kau tak ingin terpengaruh olehnya. Sambil menahan amarah karena telah menjelek-jelekan Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah ini tetap menyuapinya. Jamaah yang dirahmati Allah, rupanya si pengemis ini juga merasakan satu hal yang berbeda.
yang tidak biasa dilakukan, yang biasanya dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak sama yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian si pengemis itu mengatakan, "Kau siapa? Kau bukan orang yang selalu menyuapiku, memberi makan." Kemudian kata Abu Bakar Siddiq, "Aku orang yang biasanya menyuapi." Kemudian si pengemis tersebut mengatakan, "Bukan orangnya. Apabila dia datang lalu menyuapiku, dia selalu melembutkan apa yang akan aku kunyah dan menyuapiku. Tidak seperti ini. Aku harus memegang makanannya dan aku mengunyah dengan susah payah." Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq tertegun dan mulai menangis terisak-isak. Kemudian berkata kepada si pengemis tersebut, "Memang benar katamu bahwa aku bukanlah orang yang biasa menyuapimu, karena orang yang kau maksud itu kini sudah tiada, dan aku tidak bisa selemah lembut dia. Ketahuilah wahai pengemis, bahwa aku ini adalah sahabatnya. Namaku Abu Bakar As-Siddiq. Aku hanya ingin melanjutkan amalan yang ditinggalkan oleh orang tersebut. Aku tidak ingin melewatkan satu amalan pun setelah kepergiannya." "Kau tahu siapa yang dimaksud?" Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada pengemis tersebut. "Dia adalah Rasulullah Muhammad SAW yang selalu kau maki, orang yang selalu kau benci dan beri sumpah serapah. Dia orang yang sama yang selalu memberi dan menyuapi makan setiap hari," kata Abu Bakar As-Siddiq sambil terisak-isak. "Istrinya memberiku kabar bahwa Rasulullah SAW selalu pergi berkunjung ke pasar dan membawa makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sisi pasar tersebut." Pungkas Abu Bakar menyampaikan kepada si pengemis tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, pengemis tersebut akhirnya tertegun dan mulai meneteskan air matanya dengan deras. Ia baru tersadar bahwa orang yang dibencinya dan difitnahnya selama ini adalah yang selalu menemani dan menyuapi makanan setiap hari. Selama ini aku telah menghina, memfitnah, bahkan saat Muhammad ada di sisiku sedang menyuapiku, tapi dia tidak pernah memarahiku, malah dengan sabar melembutkan makanan yang disuapkan ke mulutku. Begitu mulianya dia, ke atas pengemis buta tersebut. Akhirnya pengemis tersebut merasa hina dan bersalah atas semua ucapan dan tindakan itu. Dia menyesali semua perbuatannya, dan akhirnya si pengemis buta berikrar mengucapkan syahadat di depan sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Begitulah sekelumit yang dapat kita lihat bahwa Rasulullah adalah Al-Quran yang hidup,
yang di dalamnya penuh dengan kelembutan dan suri teladan bagi kita semua. Sepatutnya atau sepantasnya lah kita mengikuti dan terus meneladaninya sekuat tenaga, semampu kita bisa. Jamaah yang dirahmati Allah, dengan sisa waktu yang masih ada ini, saya ingin menambahkan dari kisah ini bahwa di dalam sebuah perjalanan hidup kita tidaklah selamanya menyenangkan. Misalnya saja di dalam keluarga kita, barangkali Pak Lulik gitu ya, juga Pak Irfan, Pak Yurman, dan saya sendiri, juga bapak-bapak yang lain. Kita bersaudara misalkan berdua, tapi yang satu ini adalah ujian bagi kita dan tantangan hidup buat kita. Begitu juga mungkin diri kita adalah tantangan hidup buat saudara kita. Di dalam saudara yang begitu banyak, misalkan ada 9, ada 10, ada salah satu yang menjadikan tantangan dalam hidup kita. Itu bukanlah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu adalah saling berpasangan. Ada kebaikan, juga ada keburukan. Tapi bukan berarti keburukan itu adalah jelek di mata Allah. Tapi sesungguhnya keburukan atau kejelekan itu adalah menjadikan hikmah bagi kita untuk menjadikan kita selalu menjadi orang yang sabar. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa berdakwah menyampaikan Islam itu tidak penuh dengan kesenangan, tapi dicaci maki dan lain sebagainya. Tapi beliau tetap sabar menjalankan hal ini, karena di mata Allah ada prosesnya kesabaran dan kekuatan. Itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, usaha kita untuk mengatakan bahwa ini adalah bagian kehidupan. Begitu juga dalam kehidupan berkeluarga kita. Mungkin saudara kita menyebalkan kita, tetapi terus minta pertolongan kita. Tidak ada rasa terima kasih yang disampaikannya, tapi terus menjadikan beban hidupnya untuk keluarga kita. Itulah sebenarnya yang harus kita contoh, bahwa mengasihi orang yang tidak berterima kasih itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap perjalanan itu akan selalu ditemukan ada yang menyenangkan dan juga ada yang tidak menyenangkan. Tetapi semuanya adalah Allah sampaikan kepada kita untuk bagaimana kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin itu saja dari paparan pagi hari ini, bahwa awalnya kita melihat jumlah ayat di dalam Al-Quran, tetapi akhirnya kita menemukan bahwa barangkali yang disampaikan bahwa jumlah ayat yang tidak diketahui itu adalah diri Rasulullah SAW. Itu adalah bagian yang perlu kita terus pelajari dan kita dalami. Dan apa yang kita ketahui, mari kita sama-sama mencoba mengaplikasikan dalam kehidupan kita, berupa perjalanan hidup kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita selamat di dunia dan selamat pula di akhirat. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Kurangnya kami mohon maaf kepada jamaah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin nambahin lagi. Baik, Pak. Jadi tadi dari awal tadi masalah iman. Yang pertama yang harus kita imani atau pertama itu adalah
bahwa mushaf Al-Quran itu tidak ada perubahan. Iya Pak ya? Ya. Mushaf Al-Quran itu tidak ada perubahan sejak zaman Rasulullah sampai hari ini. Itu yang pertama. Memang dalam jumlah ayat itu memang ada perbedaan sebagai tadi disampaikan. Kalau saya baca barusan itu ada 3 yang menyebabkan perbedaan. Yang pertama adalah ternyata huruf-huruf hijaiyah itu sebagian ulama tidak kayak alif lam mim gitu. Itu tidak dijadikan ayat, padahal di Al-Quran seperti Al-Baqarah, itu kan ada ayat-ayat seperti itu yang artinya Allah yang tahu, dan itu tidak ada sebagian dimasukkan juga ya. Tidak termasuk ayat. Nah, yang kedua masalah basmalah ya. Nah, di hidayat basmalah dihitung oleh dia. Basmalah Bismillahirrahmanirrahim wal ayat itu ada yang begitu. Yang ketiga adalah masalah tadi Pak, bahwa itu antara cara baca wasol mawaqaf ya. Gitu kan gitu. Ya, dan diwasolkan 7 panjang. Nah, ini kenapa saya sebagai kesimpulan, jangan sampai salah paham. Kalau orang yang awam, Al-Quran bulan itu ayat beda-beda loh. Jumlah ayat itu dari waktu yang memang berbeda, cara penyebabnya 3 itu yang saya tahu. Ya betul. Nah, betul. Jadi ada orang yang ketemu orang yang dalam hal, terutama saya sih karena sering nonton apologi itu, Muslim itu mencari kesalahan-kesalahan Al-Quran. Nah, jangan sampai kita yang Muslim nggak paham kenapa sih jumlah ayat kalian berbeda. Nah, bisa jawabnya kira-kira seperti itu. Mushaf itu tidak ada berbeda dari zaman dulu. Ya itu hanya sebagai tambahan aja. Ya. Supaya kita lebih memahami. Hati-hati. Sampai menganggap Al-Quran itu berbeda, bukan Al-Qurannya yang berbeda. Jumlah ayatnya itu ya tergantung yang dengar. Ada yang Rasulullah sendiri waktu bacanya ada yang diwasolkan, ada yang pendek. Nah, gitu kira-kira itu tambahan. Ya, Pak Lunik, teman. Ya betul. Jadi itu yang perlu kita pegang sebenarnya sebagai umat Rasulullah SAW, bahwa Al-Quran tidak ada akan perubahan. Kenapa? Karena Allah yang menjaganya. Dan perbedaan-perbedaan yang jumlah ayat tadi ada sebagaimana melihatnya saja gitu. Lihat saja. Itu betul sekali, bahwa jangan sampai kita jadi keluar dari sini, wah ternyata udah berubah-ubah. Seperti itu ya gitu. Jadi jangan sampai memahami seperti itu gitu. Tetapi Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dulu sampai hari ini dan sampai hari kiamat, tidak akan ada perubahan karena Allah yang menjaganya. Tapi kita hanya mempelajari, mendalami, jadi wacana yang begitu membawa kita untuk lebih dekat lagi kepada Al-Quran. Karena kemarin juga disampaikan oleh guru kita Ustaz Rahmat Sobari, bahwa Al-Quran sudah diciptakan sebelum manusia ada. Karena kalau kita membuat perusahaan lah gitu ya, jadi tidak ada perusahaan kalau nggak ada prosedur bekerjanya kan gitu kan. Jadi prosedur dulu dibuat gitu. Maka kita sesungguhnya mengikuti apa yang Allah ciptakan, Allah susun di dalam syariat-syariat kehidupan ini. Mungkin itu saja. Mari kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.